رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita sudah sampai pada poin al-istislamu li awamirdin. Hendaklah seorang itu benar-benar menyerah ataupun menerima pasrah atas perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam agama. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sedikit bahwasanya tidak semua perintah-perintah yang tercantum dalam agama Islam itu bisa dinalar oleh akal kita. Banyak hal yang nggak bisa kita nalar, di mana hal itu diperintahkan oleh syariat kita. Namun ada satu prinsip yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pegangan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam dan mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk kemaslahatan umat manusia, untuk maslahat umat manusia, untuk keuntungan umat manusia. Barang siapa yang melaksanakan ajaran Islam, barang siapa yang mengaplikasikan syariat Islam ini pada hidupnya, pada kehidupannya, maka dia pasti akan menjadi seorang yang sangat beruntung di dunia, apalagi di hari akhirat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satu perkara pun yang diperintah oleh syariat kecuali hal itu pasti bermanfaat, pasti menguntungkan kita sebagai manusia. Dan tidak ada satu larangan pun yang disebutkan oleh syariat kecuali jika kita lakukan hal itu akan bermudarat, berbahaya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk sebagai aturan hidup kita itu semua untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Allah, bukan ikhwah. Ya. Oleh karena itu kita sudah seyogyanya sebagai seorang hamba Allah yang memiliki nalar yang sangat-sangat terbatas untuk menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima dan jalankan saja, insya Allah pasti akan bermanfaat. Demikian ikhwah. Dan memang terbukti ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk melakukan satu hal,
Pada zaman beliau, para sahabat hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Mereka nggak tanyakan kenapa ya Rasulullah, kenapa begini, kenapa begitu, nggak tanyakan. Beliau dengar dan beliau taati. Dan ternyata belakangan setelah 14 abad berikutnya, setelah diteliti, ternyata benar apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dengan tanpa bertanya kenapa. Ya, tanpa bertanya mengapa. Seperti yang telah kita bahas, ya, seperti Allah mengharamkan daging babi. Para sahabat tak seorang pun mengatakan, bertanya, kenapa ya Rasulullah daging babi itu diharamkan? Satu pun tidak ada riwayat yang menunjukkan para sahabat itu bertanya, mengapa? Kenapa? Mereka mendengar daging babi diharamkan, ya sudah. Mereka sami'na wa ata'na, haram dimakan. Demikian. Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu inna Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrima 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir." Walahmul khinzir, diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi dan seterusnya. Di sini para sahabat tidak ada yang mengatakan, kenapa ya Rasulullah kalau bangkai itu diharamkan? Gimana kalau dia barusan mati? Barusan saja mati, baru 2 detik yang lalu mati. Boleh nggak kita makan? Demikian, tidak ada seorang pun yang bertanya sampai seperti itu. Semua sami'na wa ata'na. Nggak ada yang bertanya, mengapa daging babi itu haram? Nggak ada. Nggak ada yang bertanya, mengapa kalau bejana jilat oleh anjing maka harus cuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Idza walagal kalbu tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu ayyutahhirahu sab'a marrat ulahunna biturab. Cara mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing yaitu dengan mencuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Tak ada seorang pun yang bertanya, kenapa ya Rasul 7? Kalau 8, kenapa kalau 8? Atau kalau dikurangi 1, 6 misalnya. Terus kenapa dengan tanah? Kalau dengan selain tanah, pasir misalnya atau apalah namanya. Atau diganti dengan deterjen misalnya, gak ada seorang pun yang tahu. Tak ada seorang pun yang bertanya seperti ini. Dan belakangan setelah diteliti 14 abad kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang berteknologi canggih, ya ternyata barulah diketahui alasannya. Begitupun alasan ini, ikhwah, bukan itu yang membuat kita beriman, tapi apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu membuat kita beriman. Hanya data-data yang autentik tentang maslahat ini, kegunaannya, keuntungan untuk buat kita atau kerugian yang kita hindari itu untuk menambah keyakinan kita. Demikian. Bagi kita kalau sudah Allah katakan, sudah Rasulullah sabdakan, sudah selesai, titik. Gak ada pakai kenapa, mengapa. Itu hal-hal yang sifatnya terkait dengan kehidupan dunia kita. Ya. Seperti makan, minum, begitu ikhwah. Belum lagi masalah-masalah yang terkait dengan masalah gaib. Masalah ibadah. Mengapa salat zuhur 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Mengapa salat subuh 2 rakaat? Mengapa tidak 4 rakaat? Mengapa salat zuhur itu 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kenapa malah yang ganjil salat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 2 aja sekalian? Tidak ada seorang pun bertanya seperti itu. Mengapa kok sujud ketika salat dalam 1 rakaat 2 kali sementara ruku hanya 1 kali? Bahkan untuk waktu salat gerhana malah rukuknya 2 kali. Salat biasa 1 kali. Kenapa? Mengapa ada perbedaan seperti ini? Tak ada seorang pun sahabat yang bertanya kenapanya. Mereka menerima. Pasrah, sudah kami jalankan. Ya Rasulullah, ini yang Anda katakan? Ya, udah kami lakukan. Sami'na wa ata'na. Begitu ikhwah. Dan sampai sekarang kan nggak tahu kenapa. Cobalah, ada nggak para ustadz yang pernah membahas, profesor misalnya membahas mengapa salat subuh perintahnya hanya 2 rakaat, tidak lebih daripada itu? Nggak ada. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, tentunya dengan data-data yang akurat, tidak kemungkinan ini, kemungkinan enggak pakai seperti itu ikhwah. Itu di antara contoh yang sangat kecil. Ya, contoh yang sangat kecil. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
Kemudian yang selanjutnya yaitu al-adlu fil wasiyah. Ya. Adil dalam bersikap berwasiat. La tahrim ahadan min warasatin haqqahu. Janganlah kamu menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya. Bal ardi bima faradallahu wa qassama. Tapi hendaklah engkau itu ridha dengan apa yang telah dibagi-bagikan oleh Allah jatahnya. Wala tata'atharu bil hawa wal hub wal mail ahada al warathati. Janganlah kamu terpengaruh dengan hawa nafsu, dengan kecintaan atau kecenderungan hati kepada salah seorang dari ahli warismu, fatakhussahu bi syai'in dunal baqi, sehingga engkau memberikan pemberian khusus sementara yang lain tidak. Demikian ikhwah. Makanya kan dalam masalah ini ya kita sebagai orang tua bisa bersikap tidak adil. Ketika kita mencintai salah seorang dari anak kita melebihi dari yang lain-lainnya, maka tanpa terasa kita bisa bersikap tidak adil. Mungkin dari sisi pemberian, kita sangat sayang dengan si bungsu. Si bungsu misalnya, sudahlah dia yang paling bungsu, yang paling cerdas, yang paling penurut, semuanya dia. Demikian ikhwah. Tentu orang tua mana yang tidak sayang dengan anak yang seperti ini? Sementara yang lain ya biasa-biasa saja. Ada yang cerdas tapi nggak penurut, ada yang penurut tapi nggak cerdas, begitu ikhwah. Ya. Tapi kalau si bungsu misalnya ini, si bungsu lengkap dengan dia. Hingga akhirnya karena kita lebih mencintai si bungsu ketimbang yang lain-lainnya, abang-abang yang lainnya, maka akhirnya kita memberikan sesuatu untuk si bungsu tidak diberikan kepada abang-abang dan kakak-kakaknya. Kita berikan pemberian khusus sebagai tanda kita lebih sayang pada dia dibandingkan yang lain-lainnya. Ini nggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya. Demikian. Atau kita kasih duit, ya kita bagi-bagi duit, mungkin THR gitu kan. Yang si bungsu usianya misalnya 10 tahun, abangnya 12 tahun, abangnya lagi 14 tahun. Ya. Si bungsu THR yang kita kasihkan 100.000, abangnya 75, abangnya lagi 75, ada beda 25.000. Kenapa ini seperti itu? Ini nggak dibolehkan dalam syariat. Ya, tidak dibolehkan dalam syariat. Kemudian ikhwah, fatakhussahu bi syai'in minal dunal baqin, sehingga engkau memberikan sesuatu yang khusus untuk orang yang engkau cintai dibandingkan yang lain. Termasuk juga seorang yang memiliki istri lebih daripada satu. Dia memiliki 2 istri, muta'addid atau berpoligami. Maka jangan sampai karena salah seorang dari istrinya sangat dia sayangi, maka sering dia memberi hadiah kepada istrinya yang dia sayangi, yang sangat dia sayangi, yang memberikan pemberian istimewa dibandingkan istri yang lain. Ini haram hukumnya ikhwah. Di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahu jatuh sebelah, sengit jalannya begini. Demikian. Nah, kalau ketahuan ini punya orang yang punya istri lebih daripada satu tapi bersikap tidak adil. Demikian. Kalau istri yang tua dia belikan baju-baju yang biasa-biasa saja, yang harga-harga jilbabnya jilbab harga 150.000. Tapi kalau untuk istri yang paling yang muda dia berikan yang harga 1,5 juta misalnya. Tentu ini satu hal kezaliman ikhwah. Kalau istri yang tua yang pertama dia belikan tas ya harga hanya 150.000. Tapi kalau itu istrinya yang istri mudanya dia belikan yang merek branded yang harga 50 juta misalnya. Ini zalim namanya. Enggak dibolehkan. Jangan sampai karena rasa sayang kita terhadap salah seorang dari ahli waris kita lebih dibandingkan yang lain, akhirnya kita bersikap tidak adil. Kita memberikan pemberian khusus untuk dia, sementara yang lain tidak diberikan. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga. Ani Nu'man bin Bashir qala, dia berkata, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Kata Nu'man bin Bashir, bahwasanya ayahnya, Nu'man bin Bashir berkata, ayahnya itu berarti Bashir ya. Ayahnya Bashir memberikan kepadanya
sebahagian hartanya. Nu'man memberikan Bashir memberikan sebagian hartanya kepada Nu'man. Faqalat ummi Umrah binu Rawahah. Tapi ibuku bernama Umrah bin Rawahah binti Rawahah. Ini binti ya, bukan bin. Ibuku Umrah binti Rawahah berkata, la arda hatta tashhada Rasulullah sallam. Aku tidak akan menerima pemberianmu ini. Aku tidak akan menerima pemberianmu ini sampai disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Nu'man memang seorang ibu yang cerdas. Dia tidak ingin pemberian yang diberikan itu menzalimi orang lain. Dia ingin Rasulullah lah yang memberi penilaian apakah cara seperti itu dibenarkan dalam syariat apa tidak. Sehingga ibunya Nu'man Umrah ya meminta, boleh saya terima, tetapi harus Rasulullah yang menjadi saksinya. Fantalaqa abi ila Nabi SAW. Akhirnya ayahku Bashir pun pergi menghadap Nabi SAW. Liyashhadahu ala sadaqati, untuk menyaksikan pemberian tersebut. Faqala rahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata kepada ayahku yaitu Bashir, afa'alta hadza biwalidika kullihim? Apakah pemberian ini juga engkau berikan kepada anak-anakmu yang lain? Kata Bashir. Kata Rasulullah kepada Bashir, apakah ini kamu memberikan anakmu yang bernama Nu'man ini? Sekarang kamu kan punya anak-anak yang lain. Apakah kamu juga memberikan anak-anak yang lain seperti yang engkau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, ayahnya Nu'man, lah enggak ya Rasulullah, cuma dia aja. Apa kata Rasulullah? Ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah terhadap sama anak-anak kalian. Jadi enggak dibolehkan ikhwah. Ya. Akhirnya karena Rasulullah tidak mau, ya umrah pun enggak menerima pemberian tersebut. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, fala tashhadni idzan fa inni la asyhadu ala jaur. Kalau begitu, kalau ternyata engkau hanya memberikan hadiah ini hanya kepada Nu'man, tidak kepada abang-abangnya yang lain, maka ketahuilah aku tak akan menjadi saksi untuk hal seperti ini, atau aku tidak akan menjadi saksi untuk perbuatan yang jahat seperti ini. Jahat di sini artinya tidak adil. Demikian ikhwah. Wa kam akhta'a ashkhasun katabu amwalahum li ba'di warathatihi. Berapa banyak orang-orang salah, dia berwasiat, dia tulis resmi dengan notarisnya bahwasanya dia memberikan sebagian hartanya kepada ahli warisnya. Padahal ikhwah, sebagaimana yang kita ketahui, la wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu yaitu jatah mereka itu sudah Allah tentukan berapa jumlah yang akan dia dapat. Demikian ikhwah. Kalau dia seorang istri ahli warisnya dan tidak punya anak, maka si istri mendapat 1/4. Tapi kalau si suami punya anak, maka si istri dapat 1/8. Demikian ikhwah. Kalau seandainya yang meninggal istri, maka suaminya lihat, kalau suaminya punya anak, ya, kalau dia punya anak, kalau si istri punya anak, maka si suami dapat 1/4. Tapi kalau ternyata si istri nggak punya anak, maka si suami hanya dapat nggak punya anak, maka suami dapat 1/2. Demikian ikhwah. Walakum rubu'u mimma tarak, walakumun nisfu mimma tarak, mimma tarakna in lam yakul lahunna walad. Untuk kalian 1/4, untuk kalian 1/2 apabila istri-istri kalian meninggal tanpa meninggalkan anak. Fa illam yakul lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Namun apabila ternyata si istri yang meninggal punya anak, maka kalian mendapat 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan untuk para istri mendapatkan 1/4 jika
suaminya meninggal nggak punya anak. Fa in kana lakum walad, apabila kalian yang meninggal itu punya anak, falahunna rubu'u mimma taraktum. Maka mereka mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan. Ini jatah-jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kisarannya. Itu dia. Anak perempuan, kalau ternyata pasangan suami istri meninggal seseorang mereka, punya anak perempuan tak punya anak laki-laki, kalau dia 1 orang maka hanya 1 orang anaknya maka dapat setengah. Kalau dia anaknya 2 atau lebih maka dapat 2/3. Ini kan Allah yang menentukan. Kalau ternyata dia punya anak laki-laki maka hartanya habis dibagi-bagikan untuk anak laki-laki dan perempuan dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Demikian ikhwan, demikian juga jatah ibu, jatah ayah, ini semua yang sudah Allah tentukan. Makanya jangan ditambah dari sisi kita. Makanya Allah katakan la wasiyata li ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris dikarenakan Allah sudah menentukan jatah masing-masing ahli waris. Berarti kalau seandainya dia bukan ahli waris, maka boleh dia mendapatkan wasiat. Demikian ikhwah. Tapi begitupun ketentuannya tidak boleh lebih daripada 1/3. Misalnya si suami istri memiliki anak, anaknya anak angkat misalnya. Ya, anaknya anak angkat. Meninggal seseorang mereka. Anak angkat ini tidak dapat warisan sama sekali. Enggak ada hubungan dia dengan ayahnya. Dengan ayah angkatnya, nggak ada hubungan dia dengan ibu angkatnya. Jadi meninggal ayah dan atau ibu angkatnya, dia nggak dapat apa-apa karena dia bukan ahli waris. Tetapi apabila si suami istri itu memberikan wasiat bahwasanya kalau saya meninggal nanti maka rumah saya yang di sono tuh untuk si anak angkat ini, dengan catatan tentunya tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau dia berwasiat lebih daripada 1/3 untuk ahli warisnya atau untuk orang-orang yang bukan ahli warisnya, maka harus disusutkan menjadi hanya 1/3. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi wakam akhta'a ashkhasun katabu amwalahum li ba'di warithihim. Berapa banyak orang yang salah, mereka buat wasiat untuk ahli waris. Ingat, ahli waris itu sudah ada jatahnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahal haqdu wal bughdu wal hasadu bainal warasati. Akhirnya menimbulkan saling iri, dengki, saling marah di antara sama ahli waris. Wa dhahabu lil mahakim. Akhirnya mereka angkat masalah mereka karena enggak selesai di keluarga, diangkat ke mahkamah pengadilan. Wa adha'u amwalahum limahamin bisababi hadzal khata'. Hingga akhirnya mereka ya harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa pengacara gara-gara kesalahan ini. Itu ikhwah. Ya seharusnya kan kalau antar adik dan kakak itu ya mudahlah selesainya. Tapi enggak semua keluarga seperti itu. Tidak semua keluarga. Ada keluarga itu di mana anak-anaknya itu memiliki ketamaan yang luar biasa. Ya, dia ingin menguasai seluruh harta ayahnya misalnya. Maka dalam masalah seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya harus ada wasiat, tapi wasiat misalnya kalau saya meninggal nanti maka harta saya yang saya tinggalkan harus dibagi-bagi secara syar'i misalnya. Itu boleh wasiat seperti itu untuk menghindari keluarga dari perbuatan maksiat. Baik. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Yang ke-8 hukukul jar. Hak tetangga. Ihdar adal jari qaulan au fi'lan. Hati-hati, jangan sampai mengganggu tetangga baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan ini misalnya dia nyetel musik, kemudian dia pun bernyanyi sekencang-kencangnya, sementara di sebelahnya ada tetangga yang hanya dipisahkan oleh satu tembok misalnya. Suaranya yang kuat tersebut sampai ke kamar tetangganya, sangat mengganggu. Demikian ikhwah, ya. Perbuatan yang mengganggu tetangga misalnya buang sampah ke tempat halaman tetangga misalnya. Faqad hadzara Rasulullah min adahum min adahu. Nabi SAW telah melarang melakukan gangguan tersebut. Faqal wallahi la yu'minu, demi Allah enggak akan beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah enggak akan beriman.
Wallahi la yu'minu, demi Allah tak akan beriman. Alladzi ya'man jarahu bawa'iqahu, yang tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Demikian ikhwah. Ya, berapa banyak para tetangga itu dia tak nyaman dengan tetangganya dikarenakan kejahatan tetangganya. Sering ribut. Kalau putar musik, putarnya kencang luar biasa. Kalau bertengkar dengan mengucapkan ucapan yang diharamkan oleh Allah. Demikian, sehingga tetangga merasa risih dengan gangguan-gangguan seperti ini. Demikian, kalau dia buang sampah misalnya di halaman tetangga misalnya. Kalau dia punya pohon yang berbuah, tak ada berinisiatif untuk mengirim ke tetangganya walaupun hanya satu buah misalnya. Itulah ikhwah cara orang-orang yang jelas tak mengerti dengan bagaimana cara bertetangga menurut syariat Islam. Kemudian ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wala tarmil awsakha fi tariqin nas. Jangan kamu buang sampah di jalan orang-orang. Ikhwah, sekarang ini banyak ya kita temui bahwasanya ada orang-orang yang dimana dia keluar kerja untuk bekerja, dia bawa sampah, kemudian begitu dekat sungai dia lemparkan sampah ke sungai. Atau ada yang lebih parah lagi, dia bawa satu goni, dia agak minggir sedikit, kemudian ditendangkan goninya itu sehingga menggelinding ke pinggir jalan. Kemudian terkadang sampai ikatannya terlepas, kemudian berserak-seraklah sampah-sampah itu di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tentunya ini satu hal yang diharamkan ikhwah, enggak boleh. Ya. Terkadang yang punya tanah sudah membuat dilarang buang sampah di sini. Bukan semakin sepi sampahnya, semakin banyak sampahnya. Begitulah ikhwah. Kenapa enggak kita selamatkan sampah kita tanpa harus merugikan orang lain? Kita bisa bakar atau kita sewa tukang sampah, enggak mahal. Kalau untuk daerah sekitar pinggiran-pinggiran Medan 25.000 satu bulan. Demikian. Entah kalau di tengah kota Medan ya. Tapi intinya bisa kan. Kenapa harus mengganggu orang dengan sampah kita? Ini kan menunjukkan bahwasanya keimanannya sangat kerdil. Makanya kan Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Nah, kalau Anda mengganggu tetangga dengan cara seperti itu, jelas ini menunjukkan orang yang kurang imannya terhadap Allah dan hari akhirat. Demikian ikhwah. Kemudian la siyama amama jiranika ka kashril muz aw batikh aw ghairiha. Apalagi kamu membuangnya di depan tetanggamu seperti kulit pisang atau kulit semangka atau yang lainnya. Allati yu'dhil mar, yang dapat mengganggu orang yang melintas. A'rifu rajulan kusirat rijluhu bisababi kashratil muz. Aku mengetahui ada satu orang temanku katanya, ya, di mana kakinya patah gara-gara terpleset. Ya, terpleset karena memijak kulit pisang. Wa baqiya sittata asyhur fi firash. Akhirnya dia harus bed rest di atas tempat tidurnya selama 6 bulan. Ini kan zalim ikhwah. Ya, ini kezaliman jelas. Kemudian hawil antuzilal adza an tariqin nas. Yang harus kamu lakukan, kamu harus berupaya untuk menyingkirkan gangguan-gangguan yang mengganggu para pengguna jalan. Bukan malah meletakkan gangguan. Ya, tapi seharusnya dia menyingkirkan. Jika dia lihat di tengah jalan itu ada batu dan dia tahu, instingnya mengatakan ini batu bisa berbahaya untuk pengguna jalan, maka dia singkirkan. Apalagi kalau dia melihat ada kayu, di kayu itu ada paku yang terlentang ke atas misalnya, bisa saja akan membuat ban para pengguna jalan itu menjadi gembos karena paku tersebut. Maka kalau Anda tahu, ambil pungut dan buang. Demikian, letakkan ke pinggir. Demikian seharusnya begitu ya.
menyingkirkan apa saja yang mengganggu para pengguna jalan. Itu yang seharusnya, bukan meletakkannya, bukan malah mengganggu mereka. Demikian ikhwah. Apalagi dia buang kotoran pula di jalan. La ilaha illallah. Makanya Rasulullah katakan ittaqul la'inain. Takutlah kalian, bertakwalah kalian pada dua hal yang terlaknat, yaitu al-barazu fi qarit tariq, mereka yang buang hajat di jalan umum, ya, wa fi dhillin nas, dan di tempat-tempat orang berteduh. Demikian. Memang sih nggak ada orang yang, sangat langka lah ada orang yang memang sengaja duduk di tengah jalan, pinggir jalan, kemudian dia buang air di situ. Banyaknya itu ikhwah, entah pempes anaknya yang dalamnya ada kotoran dilempar di pinggir jalan, berseraklah di situ. Demikian ikhwah. Ini jelas pengganggu dan itu terlaknat orang yang melakukan ini. Terlaknat. Ikhwah. Demikian juga yang buang kotoran di tempat-tempat orang berteduh seperti halte misalnya. Orang berteduh di halte untuk menunggu bus yang datang. Tapi berapa banyak orang yang malah pipis di sana sehingga aroma halte itu jadi pesing. Bau pipis. Ini kan jelas mengganggu dan itu terlaknat. Demikian ikhwah. Terlaknat. Makanya dalam masalah ini kita sebagai seorang mukmin bukan malah meletakkan gangguan, kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan. Itu ikhwah. Wala siyamal jiran, apalagi yang akan mengganggu tetangga kita. Berapa banyak orang-orang yang beli mobil, dia tidak punya garasi, akhirnya memparkirkan mobil di pinggir jalan yang sempit sehingga pengguna jalan menjadi terganggu gara-gara mobilnya itu. Akhirnya jalan macet. Berapa banyak orang nggak peduli masalah ini. Sudah jelas jalannya kecil, dia kurangi lagi dengan parkir mobil. Kalau Anda nggak punya tempat parkir mobil, nggak usah beli mobil. Atau Anda cari parkir yang lain, Anda parkir berbayar misalnya. Nggak boleh Anda parkir di pinggir jalan, di depan rumah Anda, tapi dia seperempat mobilnya sudah menghabiskan jalan, hingga akhirnya jalan itu hanya bisa lewat satu mobil. Atau mungkin kesulitan orang satu mobil pun lewat karena jalannya sempit. Ini kan jelas menzolimi namanya. Wallahi ini jelas menzolimi. Haram Anda melakukan seperti ini. Kenapa? Mengganggu orang. Itu jalan bukan punya Anda. Itu jalan punya umum. Maka jangan ganggu kepentingan umum. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Butuh empati bermasyarakat menurut Islam. Demikian ikhwah. Ya. Jadi sekali lagi bagi para ikhwah yang punya mobil yang nggak punya garasi, janganlah diparkir di pinggir jalan. Kalau nggak ada garasi ya sudah, nggak usah beli mobil dulu, naik sepeda motor aja. Nah, demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, li'anna Nabi SAW yaqul, karena Nabi SAW yumitul adha anit tariq sadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan sedekah. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa al-imanu bid'ah wa sab'una syu'bah. Iman itu merupakan 73 cabang. Fa'a'la qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling rendah wa adnah, yang paling rendah imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari pengguna jalan, dari jalan. Sehingga orang-orang yang menggunakan jalan itu tidak terganggu. Itu iman yang paling rendah. Terus bagaimana kalau orang yang bukan menyingkirkan gangguan dari jalan, malah dia yang meletakkan gangguan? Ini iman dari mana lagi? Sedangkan iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Itu yang paling rendah. Terus ada orang malah bukan menyingkirkan gangguan dari jalan, tapi malah dia yang membuat gangguan. Terus bagaimanalah kira-kira keimanannya? Itulah ikhwah yang harus kita perhatikan. Jadi Islam tuh Masya Allah sangat lengkap, komplit dalam mengatur kehidupan umat manusia. Hanya banyak manusia aja yang enggan untuk melakukannya. Padahal Allah sangat sayang kepada kita dengan menurunkan agama Islam supaya kita sejahtera dunia dan akhirat.
Kemudian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Idza usiba jaruka bimusibatin fara'in syu'urihi. Kemudian apabila tetanggamu ada yang terkena musibah, maka ikutlah berbelasungkawa. Jangan dia terima musibah, Anda nyanyi di rumah Anda dengan suara musik yang keluar sampai ke rumahnya. Wa wasihi bimusibatihi, ya, ringankanlah musibahnya. Wasa'idhu litakfifi huznihi, dan bantulah dia untuk meredakan kesedihannya. Wala tarfa'u sauta midya'in 'aliyan, jangan kamu setel suara volume radio sekuat-kuatnya. Wala tasmah li ahlika biduyufika birafil aswatihim ta'minan li rahatil jiran, jangan kamu berikan izin kepada keluargamu dan kepada tamu-tamumu untuk menguatkan suara sebagai cara tanda untuk menjaga agar tetangga kita itu tenang. Wala siyama idza kana minhumul marid, apalagi kalau tetangga kita sedang sakit. Coba bayangkan, dia sedang sakit, sementara kita terbahak-bahak ketawa, ya, tertawa terbahak-bahak suaranya sampai ke rumah tetangga kita yang sedang sakit tersebut. Tentu ini orang yang nggak punya perasaan. Wa mut'ib wala siyama idza kana minhul marid wal mut'ib alladhi yahtaju ila kulli minhuma ila naumi wa rahah. Apalagi kalau tetangga Anda itu sedang sakit atau sedang capek yang memerlukan istirahat ataupun tidur. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Hukukul jar, hak tetangga. Ya, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda atau boleh telepon langsung dengan nomor yang ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau juga boleh Anda kirimkan langsung di nomor saya ini, yaitu di 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Saya ulangi, 0813 602 kali, ya, 600 600 61. Baik. Sepertinya belum ada. Sambil menunggu, demikian ikhwah, kita memang berapa banyak kaum muslimin itu dengan tetangganya nggak akur, ya, bahkan nggak cakapan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, memboikot tetangganya, memboikot seorang muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Ya, lebih daripada 3 hari, nggak dibolehkan. Ya, kalau ada tetangga yang malah bertengkar, sering nggak cakapan atau nggak cocok, malah ini kaitannya dengan keimanan. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Berikan nasihat untuk anak yang masih bimbang dalam memilih kuliah Ustaz. Orang tua menyuruh anak untuk kuliah umum Ustaz karena khawatir akan masa depan, dan anak berkeinginan untuk kuliah agama. Syukran Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk memilih bidang kuliah, maka yang paling faham adalah diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bagi seorang manusia itu, dia lebih paham terhadap dirinya sendiri. Bagi yang bertanya, ya, dia lebih memilih agama, sementara orang tuanya menyuruh dia untuk kuliah umum. Sekarang permasalahannya, kira-kira dia ketika memilih masalah agama, apakah kira-kira memang dia sanggup? Demikian, ya.
Banyak orang yang kepingin belajar bahasa Arab, tapi hanya sebulan. Setelah itu nggak muncul-muncul lagi. Semangat awal aja. Demikian ikhwah. Jadi harus benar-benar pastikan dulu benar nggak Anda ini memang benar-benar mau belajar agama. Benar apa tidak? Ataukah nanti hanya ikut-ikutan? Orang belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab. Orang belajar tahsin, dia belajar tahsin. Tapi gak lama. Begitu membuka kursus bahasa Arab, Masya Allah yang daftar 50 orang. Begitu berjalan sebulan, tinggallah 5 orang. Itu pun hidup segan mati tak mau. Demikian. Pastikan dulu Anda itu memang benar-benar ingin apa tidak. Kalau Anda memang sudah benar-benar ingin untuk belajar agama, cobalah diajukan. Apa alasan? Demikian, apa alasan mengapa ingin bidang agama? Insya Allah kalau kita jelaskan dengan cara yang tulus, insya Allah orang tua menerima. Apalagi zaman sekarang ini kan jarang orang tua maksa anaknya harus masuk di bidang ini dan bidang itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Demikian. Kemudian Anda dengar juga apa alasan orang tua Anda. Demikian. Kadang-kadang ada orang tua menyuruh anaknya untuk masuk di kedokteran. Kenapa? Karena memang ayah bundanya sudah kedokteran. Tinggal dia, mungkin ayah bundanya sudah punya rumah sakit. Tapi kan kalau ayah bundanya meninggal, siapa yang mewarisi rumah sakit tersebut? Maka dia perlu seorang yang bisa mengurusi rumah sakit tersebut. Misalnya. Ada demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi nggak apa-apa juga kalau kita ikut di kuliah umum, nggak ada masalah. Ya, selama kita tetap menjadi seorang yang soleh, yang mengerti akidah dan akhlak Islamiyah. Saya seorang akhwat. Sewaktu dulu saya sering upload foto di sosial media dengan membuka aurat dan sekarang sudah saya hapus semua. Oh, ini sudah kemarin ini. Ya. Namun apabila ada yang tersisa yang saya tidak bisa jangkau untuk menghapusnya atau yang tidak saya ketahui apakah akan terus mengalir dosa-dosanya saya Ustadz. Ikhwah, insya Allah ukhti yang bertanya kalau dia sudah berupaya untuk menghapus semuanya, ya kalaupun yang selebihnya itu di luar jangkauan dia, di luar kemampuan dia, maka insya Allah sudah cukup. Anti tidak lagi berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Jadi kalau anti sudah berusaha di Facebook anti yang dulu mungkin fotonya tak pakai jilbab, apalagi rambut yang dipirang-pirang misalnya, dengan berbagai macam pose-pose yang memikat laki-laki misalnya. Tapi anti sudah berhijrah, kemudian dihapus semua kecuali yang nggak bisa. Mau bilang apa lagi? Ya, maka dalam masalah ini boleh, ya, boleh dalam masalah ini insya Allah anti tidak lagi mendapatkan dosa karena sudah berupaya. Atau kalau misalnya ada foto-foto anti di akun Facebook anti yang dimana dimana lupa passwordnya apa, maka ada yang menawarkan jasa untuk menghapus akun sehingga semua bisa dihapus termasuk foto-foto yang dulu pernah diupload. Kemudian bagi para akhwat, bagi para muslimah ya yang sekarang banyak foto-fotonya apalagi sampai buka aurat, maka segeralah dihapus. Apalagi dengan foto-foto yang seksi. Dia katanya seorang muslimah menampilkan bentuk-bentuk badan, na'udzubillah min dzalik. Sejak sekarang ini segera dihapus karena setiap kali ada orang yang melihat Anda akan mendapatkan dosanya karena memang Anda yang memampangkan di sana yang bisa dilihat setiap orang. Di samping dia berdosa, anti Anda juga berdosa karena Anda penyebab dia berdosa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu sajalah kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.